Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas mengenai hadis tentang walimah dan hukum menghadirinya. Dalam definisi umum, walimah adalah arti dari al-jam'u, yaitu berkumpul. Sebab berkumpulnya walimah berasal dari bahasa Arab. Al-maulimah artinya makan. Maksud dalam makan-makan yang disediakan khusus dalam acara persepsi pernikahan itu dibuat oleh seseorang atau pihak keluarga. Bisa diartikan sebagai makanan hidangan untuk para tamu dalam suatu acara pernikahan atau walimah. Landasan hukum walimah di dalam hadis, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, dan hukum menepati undangan walimah itu adalah wajib ain, kecuali dalam artian ini ada uzur atau tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah. Dalam hadis yang berbunyi, hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi anin Nabi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'iya ahadukum ila walimah fal ya'tiha, rawahu Muslim. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, aku bacakan kepada Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam penjabaran kali ini yaitu menghadiri walimah yang sudah disepakati sebelumnya adalah suatu kewajiban untuk seorang yang sudah sepakat untuk menghadiri. Tetapi jika ada ketentuan lain dalam uzur atau ada halangan, maka tidak wajib bagi walimah untuk menghadiri walimah pernikahan. Hukum menghadiri walimah yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya. Yang dari hadis Rasulullah menjelaskan, ada du'iya ahadukum ila al-walimah ar-rasi fal yajib. Pendapat yang terkuat dalam hal ini yakni pendapat dari Imam Syafi'i yang mengumumkan bahwa menghadiri undangan walimah itu fardu ain bagi setiap orang yang diundang, namun undangan tersebut menjadi gugur kewajiban seketika jika memang terdapat halangan atau pernikahan tersebut. Maka bagaimana jika seorang yang menghadiri walimah itu berpuasa? Maka ada beberapa hal yang kemudian perlu perhatikan. Dari penjelasan Al-Quran juga menjelaskan, idza da'iya ahadukum ila ta'am fal yajib fa in kana maftura fal yat'am wa an kana siyama fal yahni al-du'a. Artinya apabila seorang dari kalian diundang untuk makan,
bila seorang itu juga berpuasa, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak sedang berpuasa, maka makanlah apa yang disajikan. Jadi ada pengecualian tertentu dalam seseorang yang menghadiri walimah, harus wajib hadir bila sudah disepakati oleh seseorang yang menghadirinya. Tetapi bila seseorang itu kehendak lain atau tidak bisa menghadiri, maka suatu janji itu sebelumnya belum bisa diucapkan. Jadi tidak mendapatkan dosa bila tidak pernah berjanji dalam menghadiri undangan walimah. Terus bagaimana jika ia berpuasa saat menghadiri walimah tersebut? Maka hendaklah dia melanjutkan berpuasa, tetapi dia mendoakan sesuai dengan ayat yang saya terangkan tersebut. Terus boleh membatalkan puasa saat menghadiri walimah tersebut. Jadi saat berpuasa boleh membatalkan itu karena sunnah. Jadi harus bisa memilih atau memilah bagaimana kita melanjutkan atau menunda puasa kita di acara walimah tersebut. Dan di sini juga tidak mendapatkan dosa bila itu dilaksanakan maupun itu ditinggalkan. Terus Rasulullah SAW bersabda dalam idza da'iya ahadukum falyajib fa in kana sha'iman falyasul wa in kana maftiran falyat'am. Artinya apabila salah seorang dari kalian diundang makan, hendaklah dia memenuhi kalau mau dia makan, kalau dia mau pulang dan tidak juga boleh tidak makan. Jadi secara gamblang harus tahu bagaimana kita menempatkan posisi-posisi saat kita menghadiri walimah saat berpuasa. Jadi saat berpuasa kita ditawarin seseorang yang melakukan persepsi pernikahan, itu harus secara gamblang. Jadi bilang saja kalau saya sedang berpuasa. Kalau kita ingin membatalkan harus makan saja, tidak perlu harus saya berpuasa dan ingin membatalkan untuk diutarakan kepada si pembuat persepsi pernikahan tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menghadiri walimah. Itu wajib bila ia sudah mempunyai janji ingin menghadirinya. Tetapi kalau bila mana ia berpuasa di dalam menghadiri walimah, ini ada dua opsi, yaitu yang pertama, opsi pertama boleh dibatalkan dengan catatan tidak diketahui oleh orang lain, dan yang kedua adalah melanjutkan puasa. Jadi harus mengutarakan kepada si pembuat undangan tersebut, utarakan saja kalau saat ini saya sedang melaksanakan saum atau melaksanakan puasa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari menghadiri walimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.